Hai, welcome to Artocles. Masih dengan pembahasan yang menjadi request kamu semuanya, kali ini kita akan berangkat sedikit berbeda dari biasanya ke daerah Four Ways, Afrika Selatan, di mana kita akan bertemu dengan pria malang yang bernama Dustin Blom yang dikatakan mengalami depresi berat karena istri keduanya meninggal dunia setelah melahirkan anak mereka yang kembar. Lalu apa yang terjadi? Nanti akan kita bahas. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya mau memperkenalkan kamu sama channel keren yang bernama Cerita Adilisti. Salah satu YouTuber kriminal yang saat ini lagi naik daun dengan hampir tiap hari upload kasus yang bisa nambah wawasan kamu. Walaupun kasus yang dibahas sudah cukup lama, tapi kamu bakal terbius dengan cara pembawaan ceritanya yang bisa bikin betah berlama-lama. Dan juga menyimak sampai habis kisah-kisah seputar misteri dan true crime lainnya. Pasti udah banyak ya yang kenal sama channel Super Magic ini. Kalau belum kenal, ya silahkan klik aja link di bawah ini supaya kamu bisa menikmati semua video keren dari channelnya Cerita Adilisti. Lahir pada tahun 1977 di Johannesburg, Afrika Selatan, dan diberi nama Dustin Blom. Kemudian dia bersama adik perempuannya yang bernama Julie hidup menumpang di rumah bibi mereka sebab sang ibu meninggal dunia karena kanker dan ayahnya meninggal karena kecelakaan. Kehidupan Dustin dan adiknya lumayan sulit kala itu karena sempat katanya dititipkan di panti asuhan, lalu diambil lagi oleh nenek mereka. Sampai kemudian pada tahun 1999, Dustin pun menikah dengan seorang wanita yang bernama Claudine Whitehead, dan setahun setelahnya mereka dikaruniai seorang putra. Tapi kelihatannya pernikahan ini cuma bertahan beberapa tahun aja. Karena kemudian pada 2005 baik Dustin dan Claudine memutuskan untuk berpisah, udah nggak cocok lagi. Sementara putra mereka kemudian diasuh oleh sang ibu, Claudine. Dustin Blom ini terbilang pria yang sangat pintar. Dia bekerja sebagai IT dan reputasinya sangat baik. Gajinya cukup besar. Dia juga tampan dan menjadi idola para wanita. Sampai pada awal tahun 2010, dia berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Talita dan menikah di tahun yang sama. Sebuah kabar gembira datang pada pertengahan tahun 2012, yaitu sang istri Talita dikabarkan hamil, dan kemudian diketahui sang calon anak mereka ternyata kembar. Baik Dustin dan Talita sangat senang dengan berita tersebut, dan mempersiapkan segala sesuatunya penuh semangat menyambut si kembar lahir ke dunia. Sampai pada bulan Maret 2013 dikatakan Talita pun melahirkan anak kembar dengan sangat sulit. Persalinannya tidak semudah yang diperkirakan. Dia mengalami gagal jantung saat itu. Walaupun kedua anaknya berhasil diselamatkan, ternyata sang istri Talita harus menghembuskan nafas terakhirnya 5 jam setelah persalinan. Tentunya hal ini membuat Dustin merasa bahagia tapi juga sedih di waktu yang bersamaan. Dapat 2 anak kembar, cewek cowok, tapi harus kehilangan wanita yang sangat dicintainya. Kedua anak kembar tersebut diberi nama Jared dan juga Megan Blom. Namun menurut keluarga, apa yang terjadi selanjutnya terhadap Dustin cukup memilukan. Dia sangat terpukul setelah kepergian istrinya. Dia sangat kesepian dan mulai tenggelam sama rasa depresinya. Bahkan dia tidak mau menyentuh kedua bayinya yang kemudian diketahui 2 anaknya tersebut diasuh oleh keluarga dari Talita, mertuanya Dustin. Karena dikatakan sampai berminggu-minggu setelahnya, si Dustin masih suka menangis sendiri, ngomong sendiri seakan istrinya masih ada. Bahkan yang parahnya lagi, dia jadi suka bolos kerja dan mabuk-mabukan. Dustin memiliki sahabat yang sudah dikenalnya selama 12 tahun yang bernama Ryan Pickford, dan menurut Ryan apa yang terjadi sama Dustin benar-benar depresi terdalam karena kehilangan sang istri. Namun ternyata kemudian diketahui Dustin mendapatkan uang asuransi jiwa dari istrinya Talita sebesar 2 juta rand lebih.
Kalau dirupiahkan hampir 2 miliar nilainya. Uang tersebut yang ternyata digunakan sama Dustin setengahnya untuk asuransi pendidikan anak-anaknya. Jadi ada 3 anak, 1 anak dari istri pertama dan 2 anak dari Talitha, yaitu si kembar. Sementara kemudian Dustin sendiri katanya memegang uangnya itu senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Hal ini membuat Dustin saat itu berhenti dari pekerjaannya. Dia belum memikirkan mau kerja apa atau buka usaha apa, karena masih berkabung dan malas ngapa-ngapain. Hal ini kemudian mulai membuat Dustin katanya sering pergi ke sebuah klub malam untuk minum dan pesta-pesta, membuang segala rasa stresnya, membuang segala pikiran yang berhubungan dengan istrinya, mencoba menghibur dirinya. Dia pun jadi langganan sebuah klub yang bernama Dross di Olivedale. Dia senang ke sana karena banyak wanita cantiknya. Dia bisa kenalan dan dihibur sama mereka. Sampai akhirnya dia pun akrab dengan salah satu penari di klub itu yang bernama Maruska Robinson. Usianya 24 tahun dan Dustin sangat suka ngobrol sama Maruska. Saat itu Dustin sudah berusia 36 tahun dan dia melihat Maruska sebagai gadis muda yang menarik. Mereka pun semakin akrab dan mulai menjadi teman. Hubungan antara Dustin dan Maruska dinyatakan hanya sebagai sahabat. Dustin curhat segala kegundahan hatinya setelah ditinggalkan sang istri. Dia pun merasa Maruska sering memberikan motivasi dan nasihat yang sangat berarti. Hal sebaliknya juga terjadi pada Maruska. Dia curhat bahwa dirinya sangat kecanduan obat terlarang dan ingin bersih. Jadi si Dustin pun datang dengan segala nasihat untuk Maruska supaya perlahan bisa keluar dari jeratan narkoba. Hingga akhirnya karena saling nyaman jadi sahabat, pada 5 Mei 2013, si Dustin mengajak Maruska untuk tinggal di rumahnya. Maruska mau dan kemudian Dustin juga curhat tentang uang warisan istrinya dari hasil pencairan asuransi jiwa. Beberapa hari setelah pindah ke rumah Dustin, Maruska cerita bahwa dia sebenarnya sudah punya pacar yang bernama J.P. Malan yang tidak punya tempat tinggal. Dengan persetujuan dari Dustin, akhirnya Maruska berhasil membawa J.P. Malan tinggal di sana juga. Mereka serumah 3 orang sekarang. Bahkan ternyata Maruska dan J.P. Malan sering melakukan pesta narkoba di sana. Sampai kemudian pada 25 Mei 2013, dikatakan Dustin Blom ini tertangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Saat di penjara itulah Dustin memberikan ATM-nya kepada Maruska, sama nomor PIN-nya juga beserta handphonenya. Yang intinya kemudian Maruska disuruh mengambil uang tunai untuk bisa membayarkan jaminan kepada polisi supaya Dustin bebas. Sebenarnya disinilah awal ide bagi Maruska dan JP mulai ngerjain si Dustin. Kebiasaan mabuk Dustin dimanfaatkan sama Maruska dengan sering menambahkan obat tidur di minumannya Dustin. Padahal sebenarnya Maruska dan JP kan udah cukup enak ya tinggal di sana, diberi kamar khusus, dibayarin makan setiap harinya, dibeliin baju, bahkan diberi uang sebagai pegangan. Tapi namanya orang jahat nggak pernah merasa puas. Maruska tahu bahwa ada dana lebih dari 1 miliar rupiah di rekeningnya Dustin, makanya dia sering ngasih obat tidur. Lalu saat Dustin tertidur pulas, mereka mengambil kartu ATM-nya Dustin dari dompet di kamarnya, pergi ke mesin, dan menarik sejumlah uang tunai. Bahkan mereka juga segera menghapus SMS laporan transaksi penarikan tunai yang masuk ke HP-nya Dustin. Kebiasaan ini dilakukan terus-menerus oleh Maruska dan juga JP dalam selang waktu bulan Mei hingga September 2013, jadi selama 4 bulan. Nilai yang mereka ambil totalnya lebih dari 300 ribu rand atau 300 juta rupiah lebih. Dan sepertinya Dustin itu nggak pernah sadar akan hal ini, karena ATM-nya kan selalu ada di dompet dan setiap tarik tunai atau melakukan transaksi pembayaran tidak pernah gagal. Jadi uangnya masih cukup banyak tersisa. Lagi pula Maruska dan juga JP nggak tiap hari melakukannya ya, seminggu itu cuma 3-4 kali saja. Ternyata kebiasaan untuk datang ke klub malam masih berlanjut ya bagi Dustin. Kali ini dia jatuh hati dengan seorang penari juga yang bernama Tracy. Dustin dan Tracy kemudian pacaran, dan ternyata Tracy ini adalah teman dari Maruska karena kerja di klub yang sama. Tapi Tracy sangat tidak suka sama Maruska karena menurutnya Maruska ini wanita yang jahat. Beberapa kali Dustin meminta Tracy untuk tinggal bersama di rumahnya, tapi Tracy menolak karena dia tahu bahwa Maruska dan pacarnya juga tinggal di sana. Kayaknya dia malas ngelihat tampang mereka.
Sampai akhirnya dengan segala rayuan, akhirnya Tracy tinggal di rumah Dustin sejak 5 September 2013. Nah, ternyata Tracy orang pinter. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab sulitnya Maruska untuk bisa mengambil kartu ATM Dustin. Bahkan mereka nggak berani untuk naruh pil tidur di minumannya Dustin lagi, karena si Tracy sering mengawasi gerak-gerik mereka. Karena berniat ingin lepas dari kecanduan mabuknya, Dustin pun curhat kepada pacarnya yaitu Tracy dan sahabatnya Ryan Pickford. Dan kebetulan sekali Ryan kemudian merekomendasikan Dustin untuk liburan ke Bali membuang segala stresnya. Lagi pula kan Ryan katanya punya kenalan di Canggu, Bali yang membuka usaha tempat yoga. Ini sangat cocok buat Dustin guna membantu mengurangi candunya terhadap alkohol. Dustin pun setuju dan berniat nanti waktu pulang dari Bali bisa menjadi Dustin yang baru dengan semangat baru akan menikahi Tracy dan mencari pekerjaan lagi. Lalu Ryan katanya menelpon temennya yang di Bali, katanya oke, dan mereka kemudian membooking tiket pesawat Dustin untuk keberangkatan tanggal 17 September 2013. Baik Tracy dan Ryan tidak ada yang mengantarkan Dustin ke bandara karena saat itu penerbangannya akan subuh. Sampai 2 hari kemudian temannya Ryan yang di Canggu, Bali nelpon dan mengatakan, kok si Dustin nggak sampai-sampai ya di Bali? Tentunya hal ini bikin Tracy dan Ryan bingung. Mereka cek bahwa koper berisi pakaian Dustin udah nggak ada di rumahnya, jadi harusnya dia sudah berangkat. Sampai kemudian diperiksa ke parkiran Bandara Internasional Cape Town, ternyata mereka tidak menemukan mobilnya Dustin. Mereka pun mulai bingung karena HP Dustin juga nggak aktif. 3 hari kemudian, tepatnya pada 20 September 2013, Ryan dan Tracy beserta mantan istri pertama Dustin, si Claudine, melakukan pelaporan orang hilang kepada polisi di Four Ways. Sampai selebaran orang hilang dan hadiah uang 150.000 rand ditawarkan bagi siapapun yang dapat memberi info tentang Dustin Blom. Sampai kemudian pada hari Minggu 22 September 2013, di area parkir sebuah klub yang bernama Monte Casino, beberapa pengunjung dan petugas kebersihan mencium bau busuk yang cukup menyengat. 3 petugas keamanan kemudian mendapati sebuah mobil Nissan sebagai sumber bau yang mereka cari. Sangat luar biasa menusuk kata mereka aromanya. Mereka mencoba mengintip dengan menempelkan wajah ke jendela. Kelihatannya mobil tersebut kosong. Dan akhirnya menghubungi polisi. Lalu polisi datang dan mengecek nomor plat kendaraan tersebut. Ternyata atas nama Dustin Blom. Setelah ditelusuri, Dustin Blom juga merupakan orang yang dilaporkan hilang saat itu. Keesokan paginya sudah masuk ke tanggal 23 September 2013, polisi kemudian membongkar mobil tersebut dan menemukan tubuh Dustin Blom di bagasinya dalam keadaan meninggal dunia di samping koper bajunya. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali karena sudah terjadi pembusukan, karena sudah beberapa hari kali ya. Menurut keterangan Tracy, pacarnya Dustin, bahwa pada malam sebelum keberangkatannya ke Bali, si Tracy ini pulang ke rumah, jadi dia nggak nginep bersama Dustin. Nah, orang yang ada di rumah saat itu bersama Dustin adalah Maruska dan JP. Hal ini kemudian membuat polisi mengejar Maruska dan JP yang ternyata sudah kabur entah kemana. Menurut hasil otopsi, penyebab kematian Dustin Blom adalah luka pukulan pada bagian kepalanya. Besoknya pada 24 September 2013, Maruska ditangkap oleh polisi saat bersembunyi di rumah temannya. 2 hari kemudian pada 26 September, JP juga ditangkap di sebuah hotel. Mereka berdua awalnya tidak mengaku telah melakukan kejahatan ini. Namun kelihatannya CCTV di sekitar Monte Casino berhasil menangkap sosok Maruska yang meninggalkan mobil Nissan itu di sana. DNA Maruska dan JP juga ditemukan di tubuh Dustin saat itu. Berdasarkan cerita Maruska dan JP saat diinterogasi secara terpisah, mereka berdua khawatir dengan Tracy, pacarnya Dustin, yang semakin hari mempersulit mereka untuk bisa mencuri ATM Dustin. Apalagi si Dustin kan mau yoga ke Bali untuk menghilangkan candu alkoholnya, jadi mereka mikir akan sulit dapat uang dari Dustin nantinya. Bahkan mereka khawatir bakal diusir dari rumah itu, karena uang yang mereka curi selama ini telah habis untuk beli narkoba dan pesta-pesta. Sampai tiba katanya di mana mereka berencana malam itu sebelum Dustin terbang ke Bali untuk memberi obat tidur lagi dan mencuri ATM serta mengambil uangnya. Kebetulan si Tracy lagi nggak ada.
Ternyata pada saat mengira Dustin sudah tidur terlelap, JP ketahuan mengambil ATM dari dompet di kamar Dustin. Lalu si Dustin marah dan melawan. Di saat itulah katanya JP memukul Dustin sampai pingsan dan mengambil ATM-nya. Kemudian JP lari ke mesin dan mengambil uang tunai sebanyak mungkin. Namun saat Maruska masuk ke kamarnya, dia melihat Dustin udah berlumur darah. Dia kaget dan kemudian marah kepada JP yang baru datang dari ATM. JP mengaku hanya memukul pelan, lalu menyalahkan Maruska karena obat tidurnya mungkin kebanyakan. Bisa jadi dia overdosis. Karena panik saat itu kemudian mereka berdua memasukkan tubuh Dustin beserta kopernya ke bagasi mobil. Lalu Maruska yang membawanya ke parkiran Monte Cassino. Sementara JP tinggal di rumah untuk membersihkan noda darah dan beres-beres. Menurut Maruska waktu itu, Dustin masih bernafas. Jadi dia mau meninggalkan kesan bahwa Dustin akan tersadar karena habis mabuk semalaman. Namun kelihatannya yang terjadi adalah Dustin menghembuskan nafas terakhirnya di dalam bagasi. Persidangan terhadap Maruska dan JP dilakukan hampir 2 tahun kemudian, yaitu pada April 2015. Sepertinya pengumpulan bukti-buktinya cukup lama, dan saat persidangannya dikatakan hubungan mereka ini udah putus. Bahkan setiap kali ketemu, mereka nggak pernah lagi saling menyapa. Setiap ditanyai sama jaksa, mereka sepertinya saling menyalahkan satu sama lain. Maruska bilang, JP yang mukul keras. JP bilang, itu Maruska yang bikin Dustin overdosis. Intinya pada ngaku dirinya inosen. Saling lempar tuduhan. Sampai kemudian pada akhir persidangan, mereka berdua tetap dinyatakan bersalah melenyapkan nyawa Dustin Blom dan juga pencurian uangnya. JP malah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa boleh keluar sampai kapanpun. Sementara Maruska Robinson dijatuhi hukuman penjara 29 tahun. Dia boleh bebas pada bulan April 2042. Bagaimana menurut kamu? Apa pantas hukuman yang diterima sama Maruska lebih ringan daripada JP? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Makasih.